Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأما بعد وأوصيكم wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Miftahul Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia di Masjid Miftahul Jannah. Kedua kalinya marilah kita senantiasa mengaturkan solawat serta salam kita kepada junjungan kita, teladan kita, dan yang telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang indah, alam Islamiyah seperti ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan khatib tidak henti-hentinya untuk senantiasa mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallah. Maka kami mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan keberuntungan dan di akhirat dan as-saidah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para jamaah sekalian, insyaallah pada khutbah Jumat yang singkat ini kami akan menyampaikan tentang meraih kemuliaan di sisi Allah. Para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia di dalam surah Al-Hujurat pada ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling kenal mengenal.
Dan Allah menutup di dalam ayat ini dengan kalimat inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam ayat yang mulia ini Allah menghabarkan bahwa kita sebagai manusia pada dahulunya diciptakan dari Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Kemudian dari dua orang tersebut menjadi orang yang sangat banyak. Tapi di penutup ayat ini Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada kalian. Jadi orang yang paling mulia itu bukan orang yang selalu berbangga-bangga dengan kekuasaannya, jabatannya. Kita lihat para jamaah sekalian, orang yang sangat berbangga dengan jabatan dan kekuasaannya, Raja Fir'aun telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan pula orang yang berbangga-bangga dengan hartanya. Kita lihat para jamaah sekalian, orang yang sangat mempunyai banyak harta yang dibinasakan oleh Allah, yaitu Qarun dan hartanya. Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula kita berbangga-bangga dengan nasab yang kita miliki. Kita mengetahui bahwasanya orang yang mempunyai nasab yang mulia di antaranya yaitu anaknya Nabi Nuh alaihi salam, yang dia mempunyai nasab yang mulia, bapaknya itu seorang nabi. Akan tetapi dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu banjir yang besar karena tidak mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka sesungguhnya kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Maka sudah seyogyanya apabila kita ingin mulia di sisi Allah untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu fi'lu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu dengan menjalankan berbagai macam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan dengan menjauhi berbagai macam yang dilarangnya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepada kita. Maka apabila kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi berbagai macam larangan-larangannya, maka kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah dengan orang yang bertakwa kepadanya. Dan hal yang selanjutnya, supaya kita mendapatkan makam atau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu dengan menjadi orang yang berilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah pada ayat ke-11 bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti apa yang kalian kerjakan. Maka bagi para jamaah sekalian, apabila kita menjadi orang yang berilmu,
maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, fadlul alim 'alal 'abid kafadli ala ummati. Jadi keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah yaitu seperti kemuliaanku kepada umatku. Maka para ulama menjelaskan di antara keutamaan orang yang berilmu yaitu bagaikan bulan purnama yang bersinar di malam hari, dan orang-orang ahli ibadah mereka hanya seperti bintang-bintang yang berkedip di malam hari. Maknanya apa para jamaah sekalian? Orang yang berilmu, dia kebaikannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tapi bisa menerangi orang-orang yang di sekelilingnya. Setiap hembusan nafas yang dia sampaikan itu ada pahala yang mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang ahli ibadah, dia pahalanya hanya untuk dirinya sendiri. Dia sholat malam, dia menjalankan puasa hanya untuk dirinya sendiri. Akan tapi orang-orang berilmu, dia ilmunya bukan hanya bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi bisa menerangi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan dia berjalan menuju surganya. Maka hal yang harus dilakukan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah yaitu jadilah orang yang berilmu. Hal yang selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ini sangat penting para jamaah sekalian. Ada sebagian orang yang dia hanya memikirkan dirinya dan keluarganya, bahkan tidak ada sedikit pun untuk peduli kepada orang lain. Bahkan dia sering mencari kesalahan-kesalahan orang lain, dirinya sendiri tidak pernah bermuhasabah, mengoreksi dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadis yang mulia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Maka bagi para jamaah sekalian, hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah yaitu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dengan apa? Dengan apapun yang kita miliki. Orang yang punya harta memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang punya ilmu memberikan sebagian ilmunya untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang punya jabatan dan kekuasaan memberikan jabatan dan kekuasaannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan orang yang punya tenaga, tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi dia punya tenaga yang dia bisa gunakan untuk memberi kemaslahatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka para jamaah sekalian, demikianlah dalam khutbah singkat ini di dalam meraih kemuliaan di sisi Allah. Meskipun masih banyak akan tapi waktunya singkat, hanya 3 tadi yang saya sebutkan. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, yaitu kita menjadi orang yang berilmu. Maka demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أهلك الكفار والمشركين وجيوش إسرائيل وأعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم بقوتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.